Halo, ketemu lagi dengan saya Kak Lasma. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Cinta Semua Anak. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Baik, selamat pagi adik-adik sekalian, teman-teman di mana saja berada. Puji Tuhan, hari ini kita mengikuti ibadah Paskah ya. Dan terima kasih juga adik-adik boleh melihat, boleh mengikuti dari rumah. Kami ucapkan selamat Paskah ya, Happy Easter untuk adik-adik semuanya. Nah, baiklah kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menyelamatkan kami, sudah memberikan hidup kekal kepada setiap orang yang percaya. Terima kasih juga karena adik-adik sekalian sampai hari ini juga tetap sehat dan hari ini boleh ikut sekolah minggu khususnya dalam ibadah Paskah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Ampunilah dosa kami, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik ya, kita akan mendengar firman Tuhan mengenai kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum Yesus ditangkap oleh prajurit-prajurit atau oleh juga pasukan yang dikirim oleh para imam-imam itu, ya Yesus berdoa terlebih dahulu karena dia berbicara dengan Bapa di surga. Dia akan menyatakan segala isi hatinya kepada Bapa di surga. Nah, waktu dia ada di tempat itu berdoa, datanglah segerombolan ya orang-orang atau prajurit-prajurit menangkap Tuhan Yesus. Ya, lalu semua orang ya murid-muridnya sangat kaget dan ada yang takut sehingga mereka mulai menyingkir menjauh. Tapi Yesus dihadapkan kehadapan majelis atau imam-imam. Wah, mereka ditanyai. Kan Yesus sudah menyatakan sebelumnya bahwa dia akan dianiaya, akan menderita aniaya oleh dari imam-imam ya, dari orang-orang Yahudi. Dia akan ditangkap dan mati, dibunuh atau disalibkan. Lalu mereka dibawa ke hadapan imam-imam. Lalu banyak orang tidak suka melihat Yesus. Orang-orang Yahudi banyak sekali tidak senang melihat Yesus Kristus. Kemudian Yesus ditanyai, apakah engkau anak Allah? Katanya. Lalu jawab Yesus, ya. Mereka makin marah dan kesal karena Yesus menjawab bahwa dia adalah anak Allah. Mereka banyak yang membencinya. Lalu adik-adik mereka, bagaimana ya? Dia harus dihukum. Lalu supaya Yesus harus dihukum, lalu kita harus membawanya ke hadapan Pilatus. Nah, Pilatus itu adalah penguasa. Dia berpikir Pilatus akan mengadili dan akan menjatuhkan hukuman kepada Tuhan Yesus. Lalu mari kita bawa Tuhan Yesus ke hadapan Pilatus. Lalu sesampainya di hadapan Pilatus, lalu Pilatus menanyai dia, hai orang-orang yang datang mengikuti
mengikutinya dari belakang karena mereka sangat marah, sangat benci ya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu ya mereka diselidiki, ditanyai tentang Yesus ya. Lalu orang ini sudah, imam-imam berkata orang ini melakukan yang sangat jahat. Dia menyebut dirinya anak Allah. Wah, mereka juga tidak suka kalau ada orang yang mengaku-ngaku anak Allah. Maka mereka pasti membencinya, pasti menghukumnya. Lalu mereka bertanya kepada dia harus berkata kepada Pilatus, dia harus dihukum karena dia sudah menghujat Allah katanya. Kemudian Pilatus berkata, aku tidak menemukan sesuatu yang salah, katanya. Dia tidak salah. Wah, mereka makin marah. Tidak, dia salah, makanya salibkan dia. Mereka berteriak-teriak, salibkan dia katanya. Semua orang makin keras. Tapi Pilatus kan takut sama orang banyak itu yang berteriak-teriak itu. Lalu gimana ya, karena dia takut ya, bagaimanapun ya sudah ya, aku tidak mau menghukum dia, tapi ya aku mau membersihkan tangannya, tidak mau bertanggung jawab ya. Akhirnya dia diserahkan ya. Mereka mengambil Yesus dan menyalibkan, menganiaya dia. Wah, mereka membawa Yesus keluar dan dia dipukul. Wah, sangat menderita sekali adik-adik. Dia dicambuk ya, dan mengeluarkan darah dari tubuhnya. Wah, sangat menderita. Dia menahan ya. Orang-orang yang lain yang melihat itu sangat geram juga, tapi juga sangat senang karena mereka senang Yesus menderita, Yesus dibunuh, karena mereka tidak suka. Tetapi ada juga orang-orang yang mengikuti Yesus, melihat dari jauh, merasa kasihan, tapi Yesus menghibur mereka ya, karena Yesus mati untuk menderita, untuk mengampuni dosa mereka. Lalu mereka menganiaya Yesus dan mereka membawanya keluar dan ingin disalibkan. Mau disalibkan di Bukit Golgota. Bukit yang namanya bukit ya, berarti mereka harus menanjak naik ke atas. Makin naik ya, makin ke atas, makin lelah Yesus memikul salibnya. Wah, itu kan berat ya, itu berat. Belum dia sudah luka-luka ya di badannya, sudah darahnya bercucuran, sekarang dia harus memikul salibnya ya. Dia sangat menderita, dia capek. Wah, kemudian ada juga ya seorang namanya Simon dipaksa oleh prajurit untuk membantu memikul salibnya ya, salib Yesus. Kemudian mereka sampai ke tempat Bukit Golgota. Wah, orang-orang tua menyalibkan dia. Ada juga 2 orang jahat di samping kiri dan kanan Yesus yang disalibkan. Tapi mereka kan karena kejahatannya maka mereka dihukum. Yesus tidak berbuat salah, Yesus tidak berdosa, tetapi dia harus disalibkan untuk dosa-dosa kita, untuk mengampuni dosa-dosa kita. Nah, dia sampai siang hari, sudah mau menjelang sore ya, dia sudah mengampuni semua orang ya. Ampunilah Bapa, ampunilah mereka semua, katanya kepada Bapa di surga ya, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Wah, Yesus masih berdoa, Yesus masih mengasihi mereka yang menyalibkan, yang menganiaya ya Yesus. Wah, ya, dia sangat mengasihi ya. Tapi juga ada Maria dan Maria Magdalena atau Maria yang lain juga, atau yang melihat dari jauh. Mereka melihat Yesus, mereka juga sangat sedih ya, karena Yesus sudah menderita dan disalibkan. Adik-adik, sudah
sudah lama dia disalibkan, sudah tergantung, kakinya dipaku, tangannya dipaku, ada duri di kepalanya. Wah, dia tergantung di kayu salib. Dia sangat menderita. Dia juga haus. Kemudian dia sudah capek menahan badannya. Kemudian sudah mulai sore, sudah agak lama. Kemudian, wah, tiba-tiba adik-adik, wah, orang-orang sudah mulai pulang, ya, mereka sudah mulai pulang ke rumah karena sudah mulai sore. Kemudian, tetapi, ya, wah, ada juga tiba-tiba ada kejadian yang sangat luar biasa, adik-adik ya. Ada kegelapan pada waktu siang hari, ya, tiba-tiba, wah, terjadi kegelapan di siang hari. Waktu Yesus menyerahkan nyawanya, ya, kepada Bapa di surga. Dia ketika Yesus mati, tiba-tiba kegelapan meliputi seluruh dunia. Kemudian para penjaga itu sangat ketakutan, ya, mereka sangat takut. Mana ada kegelapan pada waktu siang hari, kok tiba-tiba, wah, mereka sangat kaget. Kemudian setelah itu Yesus, wah, diturunkan dari kayu salib. Sekarang mau diturunkan dan mau dikuburkan, tetapi sebelum dikuburkan dimasukkan ke dalam gua itu, dia dilapis dulu dengan kain, ya, ditutupi kain, diikat badannya semua, kemudian akan dimasukkan ke dalam gua. Nah, masukkan ke dalam gua itu adalah apa? Ditutupi dengan batu yang sangat besar yang tidak bisa digulingkan oleh satu atau dua orang. Kemudian ditutupi dan dijaga oleh dibuat stempelnya oleh perpasukan, ya, Romawi. Kemudian dijaga oleh pasukan tentara-tentara supaya jangan nanti diambil orang. Mereka takut nanti mayat Yesus diambil, lalu mereka jaga dengan ketat, ya. Kemudian adik-adik mereka, ya, menjaganya. Tidak boleh ada orang yang datang ke tempat itu melihat atau mengambilnya. Nah, kemudian adik-adik terjadilah kejadian yang sangat luar biasa di hari Minggu itu. Ya, ada kejadian yang sangat besar. Wah, ada gempa yang sangat luar biasa, sangat hebat sekali, menggoncang-goncang, ya, batu itu, sehingga batu itu sudah terguling. Tetapi Yesus sudah bangkit, ya, sudah tidak ada di dalam kubur itu, sudah keluar, ya. Tuhan sudah membangkitkan dia sudah bangkit sendiri karena kuasanya. Kemudian kejadian itu membuat orang terheran-heran dan mereka banyak yang, ya, ketakutan. Kemudian ada juga, ya, Maria dan Maria Magdalena dan Maria yang lain itu sudah berpikir, kami akan pergi melihat mayat Tuhan Yesus. Mau apa? Mau meminyakinya. Tapi ini hari Sabat, ya, tidak boleh melakukan sesuatu pada hari Sabat. Ya sudah, besok kita hari Minggu saja kita akan pergi ke tempat itu untuk meminyaki. Mereka pagi-pagi buta, pagi-pagi benar, mereka pergi ke tempat itu. Tapi nanti gimana kita membalikan batu itu? Wah, tidak bisa, ya. Mereka sudah menyiapkan semua minyak, mau meminyakinya, tapi gimana? Apakah bisa membalikan? Tidak bisa. Ya sudah, mereka terus berjalan, ya, mengikuti jalan untuk melihat atau meminyaki Yesus. Lalu adik-adik, wah, mereka sangat kaget, ya, melihat
ada malaikat Tuhan yang buat mereka sangat kaget, gemetar. Karena apa? Kubur itu sudah kosong, batu sudah terguling. Ada apa? Siapa yang mencuri? Siapa yang membalikan itu? Wah, malaikat itu berkata, jangan takut. Kamu mencari Yesus yang sudah mati itu kan? Ya. Wah, jangan takut. Dia sudah bangkit. Ya. Dia pergilah ke Galilea, nanti kalian bertemu di sana seperti yang pernah dia katakan. Adik-adik, lalu mereka pun sangat takut, gimana ya, masih bertanya-tanya. Kemudian mereka cepat-cepat pergi, meninggalkan tempat itu. Mereka buru-buru, karena apa? Malaikat itu melihat, ayo lihat, kalau kamu tidak percaya, lihat, itu sudah kosong, tempat makamnya. Wah, mereka lihat sudah kosong. Adik-adik, mereka cepat pergi buru-buru mau memberitakan itu kepada murid-murid yang lain. Tetapi mereka melihat sudah, mereka buru-buru. Wah, Tuhan sudah bangkit. Wah, mereka sudah, yang tadinya takut, mereka gembira dan mereka buru-buru pulang, ingin menceritakan dengan cepat-cepat kabar baik itu kepada teman-temannya yang lain. Nah, adik-adik, di perjalanan, di tengah jalan, mereka sangat dikejutkan bahwa buat kita senang. Ayat hafalan kita Lukas 24 ayat 34. Kita baca ya. Kita baca sama-sama ya. Lukas 24 ayat 34 ya. Kita baca di bagian A-nya, bagian awalnya. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Jadi ayat hafalan kita sangat pendek ya, tapi mari kita hafal dengan baik. Lukas 24 ayat 34. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Ya, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Kan itu menunjukkan apa? Memberikan apa? Sesuatu yang membuat kita bersukacita. Dia mati bukan karena apa? Kesalahan Yesus, dosa-dosanya, bukan karena dosa-dosa kita. Dia memberikan hidup yang kekal atau surga kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, adik-adik, dia sudah bangkit. Nah, itu kan membuat kita menjadi senang, bersukacita bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan. Ya, ingat ayat hafalan kita Lukas 24 ayat 34, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Baik, mari kita berdoa, kita lipat tangannya. Bapa di surga, terima kasih hari ini sudah mendengar firman Tuhan. Yesus yang mati, menderita dan mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kami. Yesus bangkit untuk memberikan kami hidup yang kekal, memberikan kepada kami kebangkitan, memberikan kepada kami juga kemenangan, karena Yesus sudah menang mengalahkan kematian. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik semuanya supaya mereka juga bertumbuh baik jasmani dan rohani, dan mereka juga sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa kami, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat Paskah ya, Happy Easter. Ya, terima kasih Pak Franky untuk cerita firman Tuhan hari ini. Kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, dan sekali lagi saya ucapkan selamat Paskah untuk kita semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kita mau nyanyi bagaimana Tuhan mengasihi kita. Mari kita berjanji setia kepada Tuhan
Yesus. Ya, oke. Tuhan Yesus, aku berjanji. Ya. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Sekali lagi ya. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Nah, mari kita berdoa, lipat tangannya kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu karena besar kasih-Mu bagi kami. Terima kasih untuk waktu hari ini kami boleh memuji Tuhan bersama-sama. Berkatilah kebenaran firman Tuhan, boleh menjadi firman yang hidup bagi kami, menguatkan iman kami, meneguhkan kami dalam menjalani hidup kami, bahwa ada Tuhan yang hidup, yang sudah mengalahkan kematian, yang memberikan nyawa dan hidupnya untuk kami karena kasih-Nya yang besar. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan memberkati semua saudara-saudara kami di seluruh dunia dimanapun berada, khususnya hari ini dalam peringatan Hari Kebangkitan Kristus, Hari Paskah. Semuanya Engkau berkati kehidupan mereka, boleh lagi Tuhan berikan iman yang semakin teguh, semakin kuat, boleh rohani yang semakin dibangkitkan lagi. Tuhan, dalam masa pandemik ini kami tahu juga Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu, dan Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami, bahkan dalam saat seperti ini. Hamba berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami, hamba berdoa buat Aruseido Alwani, hamba berdoa buat Yuka, Siho, terima kasih mereka sudah kembali lagi ke Surabaya, berkati kehidupan mereka juga. Hamba berdoa juga buat Stella, Stephen, Joani, hamba berdoa buat Kaden, Jeremia Lee di Jakarta, hamba berdoa buat Yukiko di Semarang, Alberto Simatupang, hamba berdoa buat Ibu Kuniko Yamamoto di Jepang. Berkati semua saudara-saudara dan teman-teman kami dimanapun mereka berada yang melihat dan menonton acara live streaming ini. Biar turunlah kasih Tuhan bagi mereka, bagi kehidupan keluarganya, dan apa yang menjadi doa dan harapan mereka diberikan Tuhan sesuai dengan kemurahan-Mu. Berkati kehidupan kami juga sepanjang 1 minggu tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, mohon ampun untuk dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk waktunya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu, selamat Paskah. Dadah.